Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di perkuliahan semester genap ini dengan mata kuliah basis data lanjut. Hari ini adalah masih hari pertemuan pertama, di mana biasanya jika pertemuan pertama itu saya selalu melakukan pengenalan diri dan juga silabus mata kuliah. Sini nama saya masih nama yang lama, tidak ada perubahan, dan insya Allah tidak akan saya ubah. Nama saya Elvianti. Kemudian NIDN saya jika kalian nanti membutuhkan, jika tidak boleh diabaikan. Kemudian di sini ada nomor WA saya. Di sini ada nomor WA saya, boleh kalian simpan dan boleh juga diabaikan. Kemudian di sini ada alamat email saya, biasanya saya gunakan untuk mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang nanti akan saya berikan. Kemudian saya mengampu mata kuliah di semester ini ada basis data lanjut, kemudian ada pemrograman database 1, ada data mining. Nah, kebetulan untuk di kelas ini saya mengampu mata kuliah basis data lanjut. Apa itu mata kuliah basis data lanjut, bagaimana pembelajarannya, dan kemudian membahas mengenai apa? Nanti kita akan bahas ya. Sedikit tentang silabus daripada mata kuliah basis data lanjut ini. Yang pertama yang kita bahas ada dasar dari basis data. Kalau mengenai dasar dari basis data, saya sudah tidak meragukan lagi. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya rasa sudah pernah mendengar dan memahami apa sih itu basis data. Bisa membedakan antara basis dan data. Kemudian dapat menyimpulkan apa itu basis data. Kemudian ada normalisasi. Nah, normalisasi saya rasa di pertemuan semester sebelumnya itu teman-teman sudah sedikit belajar ya, sudah sedikit menggali tentang normalisasi. Nah, nanti kita akan bahas lagi, mungkin lebih sedikit lebih mendetail dari sebelumnya. Kemudian di sini ada ERD, Entity Relationship Diagram ya. Jadi ERD ini Entity Relationship Diagram. Jadi nanti ada kalau ada diagram berarti ada gambar gitu ya. Ada diagram berarti ada gambar, ada alur. Nah, nanti kita akan bahas juga. Kemudian ada aturan bisnis. Nah, sedikit nanti kita akan bahas sedikit mengenai aturan-aturan bisnis yang berlaku di setiap bisnis atau di setiap instansi, maupun di instansi pemerintahan maupun di instansi-instansi lainnya. Ya. Kemudian di sini ada model data konseptual, ada model data logikal, kemudian ada model data fisikal, kemudian antara transformasi konseptual logikal menjadi data fisikal. Nanti kita akan bahas satu persatu. Begitu juga dengan query ya. Query ada pengambilan data melalui query, ada penginputan data melalui query. Nanti kita akan coba untuk membahasnya satu persatu. Begitupun dengan desain ya, bagaimana mendesain database management system, bagaimana kita mendesain suatu database dan menjadikan suatu penyimpanan data dengan menggunakan konfigurasi database management system, dan bagaimana kita membangun suatu konsep client server. Memahami sedikit tentang data mining, data warehouse, dan kecerdasan bisnis ya. Jadi kurang lebih itulah yang akan kita bahas selama pertemuan 15 kali pertemuan. Jadi kurang lebih inilah yang akan kita bahas nantinya. Jika nanti ada penambahan-penambahan yang lainnya, nanti saya akan informasikan itu ya. Kemudian software lab yang kita gunakan di sini ada SQL Server versinya 2010 ke atas ya. Jadi siapkan SQL Server maupun MySQL, SQL Yoke ya, itu disiapkan saja. Kemudian ada SQL Management Studio versi 2010 ke atas atau SSML, itu sama aja sih ya. Nah, biasanya itu terkait tentang bagaimana kita menggunakan software-software yang dapat digunakan untuk membangun suatu database ya.
Kemudian ada Visual Studio 2010 ke atas. Dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah bahasa C. Ya. Jadi kita tidak membangun suatu aplikasi di sini ya, tapi kita merancang database dengan menggunakan salah satu tools RDBMS. Kemudian di sini mengenai persentase penilaian. Nah, untuk tugas itu poinnya saya berikan 30%. Jadi untuk penilaian tugas itu poinnya saya berikan 30%. Kemudian kuis 20%, UTS 25%, UAS 25%. Nah, jadi tugas di sini terdiri dari 3 tugas ya. Ada individu, kelompok, dan tugas akhir semester. Nah, jadi 3 variasi tugas ini ya mohon dilengkapi selengkap-lengkapnya itu ya, karena ini sangat berpengaruh pada persentase penilaian teman-teman nanti ya. Karena ini poinnya cukup besar, 30% ya. Kemudian kalau kuis ya, kuis di sini nanti kita akan adakan kuis itu minimal 1 kali ya. 1 kali di dalam 14 kali pertemuan kita mengadakan kuis. Kemudian UTS itu kalau nggak salah di pertemuan ke 11 ya, 11 atau 10 itu kita akan mengadakan UTS. Kemudian UAS di pertemuan ke-16. Kemudian di sini ada aturan perkuliahan. Nah, batas keterlambatan kalau kita kuliahnya secara offline ya atau tatap muka, batas keterlambatan itu sama dengan 15 menit. Nah, ya. Jadi saya samakan ya. Jadi saya samakan dengan kuliah offline dan kuliah online ini. Kita batasi keterlambatan itu minimal 15 menit. Jadi artinya keterlambatan ini ketika ada Zoom meeting ya, ketika ada Zoom meeting nanti ada saat-saatnya saya minta untuk teman-teman mengikuti Zoom meeting bersama saya. Itu saya beri keterlambatan, batas keterlambatan itu 15 menit. Lebih dari 15 menit itu tidak saya admit. Kemudian mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka minimal 75%. Jadi saya minta sangat kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar ini, tolong absennya diperhatikan ya. Jadi tolong absennya diperhatikan, dipenuhi ya, semampunya dipenuhi. Itu minimal kehadiran 75%. Kalau di bawah 75%, walaupun tugasnya dikumpulkan semua, mengikuti UTS, mengikuti UAS, tapi kehadirannya di bawah 75%, mohon maaf saya tidak bisa membantu ya. Kemudian di dalam proses belajar dan mengajar ini, untuk materinya nanti saya akan upload dalam bentuk video ya, saya upload dalam YouTube. Kemudian saya minta kepada teman-teman untuk memahami video tersebut, kemudian dengan memberikan like dan komentarnya cukup hadir. Kata hadir itu menandakan kalau kalian menyaksikan video yang saya berikan ya, kalian mempelajari video yang saya berikan. Kemudian jangan lupa di like, itu menandakan kalian menonton ya, menonton video yang saya berikan. Itu saya bisa melihat dari situ siapa yang membuka, siapa yang mengakses video tersebut dapat saya ketahui ya. Kemudian untuk pembelajaran offline ya, jika membawa makanan dibagikan ke kiri, ke kanan, ke depan maupun ke belakang. Itu jika membawa makanan dalam kelas ya. Jadi bagikan itu makanannya sampai habis. Jika itu pembelajarannya kita lakukan di kelas atau di secara offline itu ya. Kemudian bagi siapapun yang main TikTok dan live Instagram, Facebook, maka nilainya auto yang bagi ketahuan dengan saya ya, itu ketika offline itu. Jadi kalau online ini saya kan tidak bisa mengontrol nih siapa saja yang memperhatikan, siapa saja yang tidak memperhatikan, saya tidak bisa mengontrol semuanya. Jadi untuk kesadaran kita masing-masing itu ya. Kemudian di sini ada RPS atau rencana pembelajaran semester selama 16 kali pertemuan ini. Nah, di sini ada capaian pembelajaran untuk mata kuliah. Nah, di sini setelah teman-teman mempelajari basis data lanjut, saya harap teman-teman mampu membangun pemodelan data dengan menggunakan diagram ER. Jadi, diharapkan kepada mahasiswa
mampu membangun database ya, membangun pemodelan data dengan menggunakan diagram Entity Relationship Diagram ya, beserta dengan dokumentasi pendukung yang dibutuhkan. Tuh. Kemudian capaian mata kuliah yang kedua, setelah mempelajari mata kuliah ini, teman-teman diharapkan mampu melakukan tanding basis data pada database management system. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep data warehouse ya. Jadi mahasiswa itu sudah mampu menjelaskan definisi dari data warehouse, definisi dari data mining, kemudian business intelligence atau kecerdasan bisnis gitu ya. Kemudian sedikit menjelaskan deskripsi dari mata kuliah ini ya. Jadi, pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari cara merancang basis data baik melalui tahapan pembangunan yang tepat. Nah, dan memilih penggunaan teknologi yang sesuai untuk membangun sistem basis data. Jadi, sebelum merancang suatu basis data, kita harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus menentukan objek apa saja yang kita tuangkan di dalam basis data ini, objek apa saja yang terkait dengan basis data ini. Misalnya, kita ingin membangun suatu basis data akademik, pasti objek yang terkait di situ ada dosen, mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan lain-lain itu. Jadi, ke semua tahapan itu kita harus memahami ya sebelum kita merancang atau membangun suatu basis data. Kemudian kita harus memahami penggunaan teknologi apa saja yang sesuai dengan rancangan basis data kita. Misalnya kita menginginkan menggunakan SQLiOC ya, SQLiOC sebagai teknologi yang mensupport daripada basis data, silakan ya. Basis data yang kita rancang silakan menggunakan SQLiOC, dan bagi siapapun yang ingin menggunakan selain dari SQLiOC boleh ya. Jadi nanti saya akan memberikan pilihan apa saja yang boleh kita gunakan dalam membangun basis data ini ya. Kemudian materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ya. Ini lebih kepada lebih khusus. Nanti kita akan belajar mengenai pemodelan data dengan toolsnya ERD ya, Entity Relationship Diagram. Kemudian tanding database management system. Di sini nanti kita akan belajar redundansi data, kemudian relasi data, kemudian konsep-konsep data warehouse, data mining, dan business intelligence. Nah, pustaka utama yang saya gunakan di sini dapat teman-teman pelajari ya. Silakan teman-teman cari. Kemudian pendukungnya juga saya tuangkan di sini. Silakan teman-teman cari. Sub CPMK di sini ya kurang lebih yang ini akan kita bahas selama 15 kali pertemuan atau 16 kali pertemuan. Oke. Saya rasa untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.